Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Timar kembali menyapa penjenengan pada kesempatan yang baik ini. Saya Eko Muryanto menyapa penjenengan seluruhnya yang menyaksikan konten-konten Dadi Timar. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, saya mengucapkan selamat datang di Dadi Timar. Semoga penjenengan dapat mengambil manfaat dari apa yang Dadi Timar sampaikan dan apa yang ada di konten-konten Dadi Timar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kembali bisa berkarya melalui konten, dan saya berharap apa yang akan saya sampaikan ini nanti ada teman-teman yang menyaksikan konten Dadi Timar ini yang dapat mengambil manfaat, dan minimal apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang mencerahkan kepada penjenengan sehubungan dengan pelaksanaan BLTDD. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah upload tentang dana desa, khususnya terkait dengan BLT. Penjenengan bisa review konten-konten Dadi Timar sebelumnya. Nah, kali ini saya ingin berbicara di PMK. Di PMK 190 ini khususnya di pasal 33. Saya ingin mempertajam di sana rekan-rekan, karena banyak sekali teman-teman saya menyaksikan Dadi Timar yang mengirimkan pertanyaan baik melalui kolom komentar dan juga via WA ke saya. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan, mungkin tidak semua yang ada di kolom komentar saya tanggapi. Saya mohon maaf, tetapi saya membaca keseluruhan. Sehingga apa yang saya lakukan pada kesempatan yang baik ini adalah untuk memperjelas dan memberikan tambahan informasi kepada penjenengan seluruhnya yang menyaksikan konten Dadi Timar. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungannya terhadap Dadi Timar. Rekan-rekan, di PMK 190 ini khususnya di pasal 33 saya akan pertajam ke sana. Silahkan penjenengan ikuti dengan seksama. Jadi BLTDD atau BLT desa ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria. Yang pertama adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan, dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk di dalamnya kategori kemiskinan ekstrim. Kemudian yang berikutnya adalah kehilangan mata pencarian. Yang ketiga adalah mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menaun atau kronis. Yang keempat, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial tetapi sudah dihentikan, yang bersumber dari APBD maupun APBN. Kemudian yang berikutnya adalah keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan. Dan yang terakhir adalah rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Inilah kriteria-kriteria yang akan dibantu. Yang terakhir ini menarik, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Ini mohon untuk dipertimbangkan teman-teman. Nah, saya ingin masuk substansinya ke kriteria miskin, karena di dalam PMK ini apa toh yang dikatakan miskin belum diurai. Artinya belum diurai itu belum disampaikan secara lugas begitu. Jadi saya di Kabupaten Magetan ini telah ada tentang kriteria miskin atau apa toh yang dimaksud dengan miskin. Jadi untuk teman-teman saya di luar Kabupaten Magetan, mungkin nanti akan sejenis ini, tetapi saya harapkan penjenengan bisa mengambil manfaat di dalamnya. Artinya manfaat ini menjadi referensi, dan untuk teman-teman saya seluruh aparatur pemerintah desa dan juga Bapak Ibu Camat di 18 kecamatan di Kabupaten Magetan, kita mempunyai peraturan Bupati nomor 13 tahun 2019. Saya ingin pertajam tentang apa yang dimaksud dengan miskin, atau
miskin itu seperti apa gitu. Karena di sini hanya dikatakan keluarga miskin. Jadi yang dimaksud miskin itu tentunya harus ada parameternya. Karena jangan sampai miskin ini nanti ditafsirkan secara subjektif. Artinya subjektif itu miskin di tingkat RT, miskin di tingkat RW, atau miskin sesuai dengan si penilai. Karena untuk menentukan BLT-DD ini, Pak Menteri, seperti yang pernah saya upload di konten saya sebelumnya, Pak Menteri Desa menyampaikan, kalau kita tidak, atau di desa kita ini tidak menyentuh angka 40 dari minimal sesuai dengan Perpres, jadi sesuai dengan Perpres minimal 40%, tetapi apabila tidak menyentuh 40% dari dana desa ini, maka jangan dipaksakan menyentuh. Nah, bagaimana kita menyentuh atau tidak? Tentunya harus ada parameter yang jelas, harus ada indikator-indikator yang harus kita cermati dan pedomani bersama. Karena indikator ini harapannya apa yang dilakukan oleh pemerintah desa ini bisa benar-benar tepat sasaran. Jadi untuk teman-teman, monggo penjenengan mau pasang angka 40, di bawah 40 atau di atas 40, kalau saya adalah yang penting adalah tepat sasaran. Perkara prosentase itu menyesuaikan dengan kondisi real yang ada di masing-masing desa. Sekali lagi, menyesuaikan kondisi real yang ada di masing-masing desa yang nantinya akan dituangkan berdasarkan hasil musdes atau hasil musyawarah desa. Saya harapkan teman-teman tidak berpolemik terhadap prosentase, tetapi adalah bagaimana kita mengupayakan agar anggaran yang ada di dana desa ini benar-benar bisa tepat sasaran. Untuk bisa tepat sasaran, maka kriterianya harus jelas. Nah, di Kabupaten Magetan, ini saya bawa peraturan bupatinya. Sudah ada peraturan Bupati Magetan nomor 13 tahun 2019, dan peraturan ini juga yang digunakan untuk penyusunan DTKS di Kabupaten Magetan. Peraturan ini memuat tentang indikator lokal kemiskinan di Kabupaten Magetan. Dan untuk teman-teman yang di luar Kabupaten Magetan, ini bisa menjadikan pembanding atau mungkin bisa memperjelas apa yang saya sampaikan. Untuk memahami tentang BLT-DD untuk orang miskin atau kriteria miskin, sebelumnya kita runtut aturan mainnya, rekan-rekan. Jadi Perbup ini tentu melaksanakan amanah dari ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi, mulai dari PP nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kemudian peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2013 tentang pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah, makanya dikeluarkan peraturan bupati ini. Kemudian juga merujuk ke peraturan Menteri Sosial. Ada banyak sekali rujukan peraturan perundang-undangannya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan tentang peraturan Menteri Sosial nomor 28 tahun 2017 tentang pedoman umum verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Maka inilah yang dimaksud dengan kemiskinan. Sekali lagi, kemiskinan itu bukan subjektif, tapi kemiskinan itu harus ada kriterianya. Nah, peraturan bupati ini memberikan bantuan kepada kita untuk bagaimana rambu-rambu yang dikatakan miskin. Kemiskinan itu, rekan-rekan, adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang, tentunya dalam bentuk keluarga, seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Artinya, seseorang ini kondisi sosial ekonominya ini tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya. Jadi pendapatannya kurang dan lain sebagainya. Nah, tujuan disusunnya indikator di dalam peraturan bupati ini adalah yang pertama adalah sebagai pedoman pengusulan kategori rumah tangga miskin di daerah. Tujuannya seperti itu, maka gunakan peraturan bupati ini untuk penjenengan memverifikasi keluarga mana yang berhak menerima BLT-DD.
Saya ulang, tujuannya adalah sebagai pedoman pengusulan kategori rumah tangga miskin di daerah, kemudian sebagai pedoman pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin di daerah, dan yang ketiga adalah sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta pihak-pihak lain yang berkompeten dalam pengentasan kemiskinan. Artinya kalau kita baca di sini, kita pedomani yang saya stabilo ini teman-teman, inilah tujuan dari dibentuknya peraturan bupati ini. Nah, saya langsung ke substansinya. Di dalam peraturan bupati ini ada indikator lokal kemiskinan yang kami gunakan di Kabupaten Magetan. Kurang lebih ada berapa ini ya? Ada 19 kriteria. Jadi ada 19 ukuran atau parameter yang penjenengan harus cermati, dan ini untuk menyisir teman-teman yang nantinya bertugas untuk mendata tentang keluarga miskin. Peraturan bupati ini sebagai rambu-rambu dalam penentuan DTKS di tiap-tiap desa. Jadi kita tunggu nanti DTKS-nya yang menerima bantuan dari mungkin yang kemarin PKH, BPNT, BST nanti seperti apa, nanti akan saya upload di konten Dadi Timar selanjutnya. Mungkin nanti juga akan kita buatkan konten bersama-sama dengan Kepala Dinas Sosial supaya lebih jelas lagi. Indikator yang pertama adalah status kepemilikan rumah. Di situ ada nilainya teman-teman. Kalau di tempat saya ada nilainya, ada indikatornya 1, 2, 3, dan 4. Karena ini hanya untuk memberikan rambu-rambu, saya tidak berbicara langsung teknis, tetapi pedoman untuk teman-teman bahwa ini loh indikator kemiskinan yang dipakai di Magetan. Pertama adalah status kepemilikan rumah, yang kedua adalah luasan lantai bangunan per jiwa. Di sana ada luasan lantai bangunan per jiwa. Artinya kalau dalam satu keluarga itu ada 10 orang, lah nanti dikalikan 10, kan begitu. Kemudian lantai terluas, apakah itu dari tanah, plester, tegel, dan seterusnya. Kemudian dinding terluas, sumber air ini maksudnya adalah sumber air minum. Kemudian fasilitas BAB, kemudian sumber penerangan utama, apakah listrik atau yang lainnya. Kemudian bahan bakar utama dalam kehidupan sehari-hari, dalam memasak ini maksudnya. Di sana ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian jumlah anggota rumah tangga, semakin banyak maka indikatornya akan semakin turun. Kemudian jumlah anggota rumah tangga yang masih sekolah. Yang ke-11 yang berikutnya adalah jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Kemudian jumlah kakak dalam rumah tangga. Dari dalam satu rumah bisa saja nanti ada beberapa kakak. Kemudian anggota keluarga yang menderita sakit kronis. Ini tadi sejalan dengan yang ada di PMK di pasal 33 tadi, yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau sakit kronis. Sama. Anggota keluarga penyandang disabilitas, kemudian anggota keluarga kategori lanjut usia, pendidikan kepala rumah tangga, pekerjaan utama kepala rumah tangga, penghasilan kepala rumah tangga, dan yang terakhir adalah aset yang dimiliki yang mudah dijual. Ini variabel-variabelnya, kemudian di dalamnya ada banyak keterangan teman-teman. Ada keterangan-keterangannya. Nah, itulah variabel yang digunakan di tempat kami di Magetan. Nah, sekarang bagaimana kita mensikapi tentang BLTDD ini? Sekali lagi, karena ini dijadikan peraturan bupati ini dijadikan rujukan untuk penentuan indikator, maka saran saya gunakan peraturan bupati ini dulu. Kemudian yang mungkin, sangat mungkin terjadi, ada beberapa yang mungkin lepas dari peraturan bupati ini, maka itu bisa dimusdeskan. Nah, ketika dimusdeskan, di situ dikatakan ada yang namanya miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu bisa saja terjadi orang yang tadinya kaya,
kemudian rumahnya besar, gitu ya, rumahnya besar, bagus gitu. Tetapi karena akibat COVID, mungkin akibat musibah, sehingga ada beberapa anggota keluarganya yang tidak ada atau yang mendahului, sehingga dia hidup sendiri. Kalau tidak dibantu, dia tidak bisa kehidupannya tidak terjamin. Artinya kehidupan tidak terjamin itu makannya juga menunggu tetangga dan lain sebagainya. Tapi secara normatif rumahnya itu tidak masuk dalam kriteria yang tadi saya sampaikan itu. Itu silahkan dimusyawarahkan, dan saya yakin Bapak Ibu Kepala Desa tahu persis, ya, tahu persis tentang kondisi masyarakatnya, tahu persis tentang kondisi rakyatnya. Untuk itu hilangkan sakwasangka, hilangkan kecurigaan bahwa yang diberi hanya kelompoknya, pendukungnya dan lain sebagainya, karena ini nanti merupakan hasil musdes. Untuk itu di dalam musdes gunakan kriteria ini dulu, kemudian kalau masih ada yang belum terjaring dan lebih parah, artinya lebih berada di secara substansi dia memang betul-betul miskin, maka silakan itu diusulkan di dalam musdes. Musdes tolong libatkan seluruh stakeholder yang ada di desa. Bapak Ibu BWD saya minta tolong seluruhnya diajak untuk musdes, dan data mohon untuk dipampangkan secara terbuka. Artinya data itu, data kemiskinan yang masuk di TKS ini sesuai dengan Perpu dan sesuai yang diupdate setiap 3 bulan sekali itu dipampangkan, kemudian dikoreksi bareng-bareng. Setelah itu mana yang masuk dan mana yang belum. Ini mudah-mudahan nanti mengurai dari permasalahan, karena setelah dimusdeskan harus ditetapkan supaya menerima BLT ini ditetapkan di dalam keputusan kepala desa. Dan di tempat kami by name by address-nya ini yang akan menerima BLT DD ini mohon untuk dimasukkan di dalam penjabaran APBDes. Jadi Bapak Ibu mohon bantuannya, by name by address-nya, Sutonoyo Dadapwarunya begitu istilahnya, ABCD-nya, alamatnya di sini. Ini masuk bagian dari penjabaran APBDes, sehingga penjenengan punya dasar hukum yang kuat untuk memberikan itu. Dan penjabaran ini bagaimana kalau misalkan hari ini ditetapkan 11, kemudian bulan berikutnya menjadi 20 atau menjadi 40, maka perkadesnya dapat dirubah. Jadi saya ingatkan, perkades itu dapat, tentang penjabaran APBDes dapat dilakukan perubahan berkali-kali. Nah nanti kalau yang APBDes-nya kita tunggu apakah ada perintah untuk bisa PAK berkali-kali sebagaimana yang kita alami kemarin terkait dengan penanganan COVID-19. Jadi nyuwun tulung untuk teman-teman saya khususnya yang ada di Kabupaten Magetan, masukkan penerima ini karena penjabaran APBDes ini sifatnya baku, kemudian juga harus transparan, maka siapa saja yang menerima yang akan diberikan dari dana desa ini, BLT ini, silahkan dimasukkan di dalam perkades. Nanti kami akan kita cek di Siskwidesnya apakah sudah masuk atau belum. Itu rekan-rekan sedikit yang saya sampaikan, semoga ini membahani. Terima kasih terus mengikuti Dadi Timar, terima kasih atas support dan dukungannya. Sekali lagi yang saya pertajam di sini adalah tentang kriteria miskin. Silahkan sesuaikan dengan kondisi real di masing-masing desa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya, Eko Muryanto, di Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.